gubernur dan wakil gubernur, saya kira saya bekerja referensinya undang-undang gitu ya. Saya tugas-tugas yang harus ditangani oleh Wagub pasti saya disposisikan ke beliau. Hasil-hasil temuan BPK, BPKP, apapun pembinaan saya disposisi. Dan ya kalau acara-acara saya sih biasa aja. Setiap saya buat kegiatan di Batam pasti saya undang beliau. Tapi saya nggak tahu, beliau mungkin sibuk mendampingi Pak Rudi, ya, tak punya waktu untuk mendampingi saya, ya. Dan ya kan saya tak bisa larang juga itu. Gitu. Saya kira kan sudah tua sama tua, sudah ada masing-masing tahu, sudah bisa mengerti lah, gitu. Ya. Nah, pernah ketika apel saya sampaikan nanti inspektorat kalau ada temuan-temuan tolong komunikasi sama ibu bahas. Hasilnya lapor ke saya, gitu. Jadi saya setiap disposisi surat pasti ujungnya hasilnya lapor ke saya dengan nota dinas supaya saya bisa ambil kebijakan begitu. Nah kemudian kalau persoalan politik saya kira yang biasa-biasa aja lah ya. Saya sih pikirannya bekerja aja gitu. Ya, kan saya bilang pilkada masih lama. Kalau pilkada masih lama ya kita kerja dulu lah karena ini amanah. Maka saya akan, dan saya tidak pernah ngeblok kok ibu acara apa saja. Saya berikan acara apa saja yang saya tak bisa saya disposisi ke beliau. Nah soal beliau bisa datang saat-saat tertentu beliau tak datang, maka kan itu karena mungkin kesibukan beliau, gitu ya. Nah saya kira saya dulu pernah jadi wakil bupati. Waktu saya wakil bupati sama Pak Guzrian itu hampir seminggu 2-3 kali pagi saya mesti datang dulu ke ruang bupati. Saya nanya, Pak Bu, apa tugas saya? Apa yang harus saya kerjakan begitu, gitu ya. Nah saya kira kan masing-masing mengerti. Ya mudah-mudahan ini jalan aja biasa. Acara RPTQ, acara apa kan biasa-biasa aja, gitu ya. Nah saya nggak tahu juga kalau hampir setiap saya acara di Batam pun ya paling-paling Pak Sekda. Kadang-kadang seperti tadi ya nggak ada satupun, camat tak ada, lurah tak ada, yang mewakili wali kota tak ada, ya penyerahan bantuan saya nggak tahu lah. Padahal warga yang kita kasih itu warga Batam juga, gitu. Ini kan kerja pemerintah bukan kerja pribadi. Kalau kerja pemerintah ya kita mesti sama-sama dorong karena ini kewajiban kita kepada masyarakat di Batam. Jadi gitu. Ya saya kira ini persoalan kan masing-masing kan berpikirnya beda-beda. Saya nggak tahu lah. Karena sekali lagi udah sama-sama tua gitu. Jadi sudah tahu porsinya. Saya kan gubernur Kepri itu kan termasuk kota Batam gitu ya. Jadi semua kabupaten, saya kalau ke kabupaten kota lain ya luar biasa para bupatinya menyambut kita, ngajak diskusi. Nah, itu tumpah kayaknya nih. Jadi bukan saya bukan bicara ini, tapi ya inilah kondisinya kalau teman-teman mau sembang-sembang. Tapi saya bagi saya tidak ada persoalan apa-apa. Biasalah, namanya pemerintah tuh kadang-kadang yang penting program berjalan terus. Maka saya tak pandang ini itu berjalan terus. Saya mesti pimpin dinas-dinas OPD-OPD ini supaya kerja dia maksimal gitu. Tapi biar teman-teman dengar secara menyeluruh gitu. Ya, saya komit sama orang kalau orang komit sama kita gitu. Kenapa kalau orang tidak komit sama kita, kita harus komitmen memenuhi itu gitu. Nah apa yang tidak komit, nah ini Pak Anggadi yang jelaskan, tak usah saya langsung. Nanti kurang bagus pula ya. Bagaimana sama Golkar? Ya, baik, terima kasih Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, saya mencoba menyampaikan secara singkat. Dan terima kasih untuk yang bertanya karena ini penting sekali. Karena informasi yang berkembang justru mengarah kepada fitnah. Dan menurut kami ini sesuatu yang zolim karena dilakukan terus-menerus dan sengaja diviralkan. Bapak dan Ibu, singkat penjelasan bahwa pertama, lumrah apabila satu partai politik dan satu partai politik lainnya berkoalisi membuat beberapa kesepakatan. Dan kesepakatan itu terus terang ada kesepakatan yang tertulis, ada kesepakatan yang tidak tertulis. Tetapi kami pastikan bahwa dua-dua kesepakatan ini punya saksi lebih dari 2 orang. Bapak dan Ibu bisa bayangkan
kami Partai Golkar tidaklah mungkin mengorbankan tidak ada calon di Kota Batam waktu itu. Tidak ada calon Partai Golkar. Partai politik yang besar, salah satu pemenang dan duduk di pimpinan DPR tidak mencalonkan, dan itu adalah bagian dari kesepakatan. Bapak dan Ibu coba bayangkan, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kita bersama-sama berjuang di Batam, tapi bersama-sama pula berjuang di Kabupaten Bintan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata saudara sebelah justru yang mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Dan ada beberapa kesepakatan yang sudah dilanggar sebelumnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ini sekarang sudah zaman digital. Kalau dulu orang ingin menentukan jejak kriminal itu dia menggunakan forensik. Sekarang orang untuk menelusuri masa lalu itu cukup dengan jejak digital. Bapak dan Ibu silakan saja Google. Pelantikan gubernur itu seingat saya tanggal 25 Februari. Koreksi kalau saya salah, 2020. Di awal Maret itu sudah ada pernyataan maju sebagai calon gubernur. Apakah ini yang dikatakan teman yang untuk bisa duduk bersama? Nah, kemudian dari pernyataan, karena saya ikut menandatangani sebagai saksi, Bapak dan Ibu, pernyataan itu sebetulnya pernyataan yang umum, dan saya pastikan tidak ada nama sekda yang diusulkan di situ. Itu dikosongkan. Nama yang gembar-gemborkan inisial J itu saya pastikan tidak ada. Ini biar J tahu juga bahwa dia tak diusulkan. Yang J ya, inisial J. Tidak diusulkan dan akan dibicarakan bersama-sama. Dan pasal 3, ya saya sebagai orang yang mengkoreksi pernyataan itu tidak mungkin mau menjurumuskan calon gubernur kita. Bahwa secara jelas dikatakan apabila terjadi perselisihan akan dimusyawarahkan secara mufakat untuk kepentingan yang lebih besar. Tetapi sekali lagi digital forensik, jejak digital Bapak dan Ibu search lagi. Berapa banyak penekanan-penekanan melalui ancaman demo lah, pengerahan massa lah, ancaman ini itulah. Dan ini sebetulnya kita sebagai sebuah partai politik tak bisa ditekan. Kalau kita mau duduk bersama, sekarang bersama, ayo kita berunding. Bukan baru saja pelantikan tanggal 25 Februari, jejak digital Bapak dan Ibu lihat sudah menyatakan akan maju sebagai calon gubernur yang berarti akan menjadi lawan politik di tahun 2024. Jadi ini biar fair Bapak dan Ibu, bahwa beliaulah yang inisial R tersebut yang lebih dulu melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat, termasuk diantaranya kesepakatannya banyak, tapi saya sebutkan satu tadi, Batam kita tak dukung, Batam kita tidak mencalonkan, ternyata Bintan kita tidak didukung. Termasuk juga ada kesepakatan Bapak dan Ibu, pembagian wilayah pemenangan kami di luar Batam dan Karimun, yang sahabat kita itu pemenangan wilayah Batam dan Karimun. Bapak dan Ibu, saya buka-bukaan saja. 1 bulan sebelum pilkada ada survei RSI yang mengatakan secara jelas suara kami menurun karena sebab-sebab tertentu. Artinya apa? Ada sentimen negatif terhadap pasangan kami, dan kami harus turun langsung ke Batam dan Karimun. Nah, ternyata jaminan mengamankan Batam dan Karimun itu tidak juga terbukti. Jadi ini diantara Bapak dan Ibu sekalian sebab-sebab kenapa kesepakatan itu sebetulnya sangat mungkin ditinjau ulang. Ada kok pasal berikutnya, apabila tidak terjadi kesepakatan, perselisihan, dimusyawarahkan secara mufakat untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, ini kami sampaikan supaya tidak terjadi fitnah seolah-olah yang mengatakan yang ingkar janji itu Pak Gubernur. Ini kami sama sekali nyatakan tidak, bahwa kesepakatan yang dibuat telah dilanggar terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kok kami kesepakatannya tidak tertulis, kok yang sebelah tertulis? Justru kami pertama, ya kita positive thinking. Yang kedua,
Beliau sendiri yang mengatakan, saya saksi, beliau sendiri. Kalau beliau berbohong, maka beliaulah yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dia mengatakan lebih kuat pernyataan tidak tertulis dan ucapan itu adalah beliau sendiri. Konfrontasilah dengan saya dan saya siap mengatakan ini di depan